Ya, baik Amang dan Inang, kita akan mulai pertangyangan bulanan sektor Marsada pada sore malam hari ini dengan tuan rumah Amang Kevin Aritonang Boru Simanjuntak. Terima kasih atas kesediaannya menjadi tuan rumah. Tema kita adalah Manotong Marholong Recording in Miroha, progress. hidup rukun dengan seksama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala penyertaan-Mu karunia, kehidupan, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini kami, Jemaat Sektor Marsada, dapat berkumpul pada malam hari ini melalui fasilitas internet, Zoom, untuk melakukan acara pertangyangan bulanan. Kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami, memberkati segala apa yang kami lakukan pada hari ini, memberkati puji-pujian kami, memberkati juga Inang Pendeta Bintang yang akan membawakan firman. Kiranya itu berkenan di hadapan-Mu dan tidak menyimpang dari ajaran. Kami juga masih menunggu teman-teman kami, kiranya mereka pun dapat berkumpul bersama kami untuk melakukan pertangyangan dan memuji memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Ampuni juga akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar persekutuan kami dengan-Mu ya Bapa tidak terhalang dosa dan perbuatan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa, kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Baik, Amang dan Inang, kita bernyanyi sian buku ende nomor 460 pitu mamukas sian ayat sada dohot ayat 4. Asini roham bukusi Allaho mano busau Ipaias rohaku Gabe sorangan muam Ingananu rohanami Toni manggohi Make dohot molunami Gabe ulami Sai papulik rohanami Gabe pangoloy diho Asa marsa halahami Lau makhatindakon ho Ingananmu rohanami Tondi manggohi Pake dohot molunami Gabe ulami Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersukacita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita akan memasuki pembacaan epistel, diambil dari Ulangan 24
17 ayat 17 sampai dengan 18 kita baca secara bergantian. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Marilah kamu ingat bahwa kau terdahulu di Mesir dan kau ditebus Tuhan Allah dari sana. Sebabnya aku hendak engkau melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita lanjut dengan bernyanyi Sian Buku ND 120 onom ayat sada. O hamuna ale dongan. Kita masuk ke acara firman Tuhan, khotbah yang akan disampaikan Pendeta Inang Bintang. Amang Inang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Horas akan Amang Dainang. Horas. Sudah bergabung dengan kita Inang dan Amang Manurung dan Inang. Terima kasih juga Amang Lusaga ya. Oh iya, Amang Lusaga, Inang Linda, Amang Nixon ya. Horas mak di Parjabu. Itu Kevin dan Eda Lea ya. Terima kasih sudah menjadi tuan rumah malam ini. Nats kita diambil dari Ibrani pasal 13 dengan judul Hidup Rukun dengan Sesama. Bolehkah berkenan Ito Kevin bacakannya karena itu singkat saja. Ibrani 13 ayat 1 sampai 3. Ya, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Dengan demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Iya, terima kasih. Saya yakin kita semua sangat setuju bahwa hidup rukun itu sangat penting. Jadi kalau tadi misalnya secara sederhana dikatakan, wah salut melihat, maaf kalau sambil contoh ya, Inang Ida Manur katanya. Nah lalu Amang Merpin bilang, wah itu yang di sebelahnya udah tahu ukurannya itu 45 menit kan gitu kan. Contoh gitu. Lalu Amang Aritonang dengan Inang begitu ya. Itu Kevin dengan Ama Eda Lea dan kita di sini yang lainnya. Saya yakin kalau kita hatinya tidak rukun, tidak damai, maka sepanjang pertanyaan ini pun nanti tubuh kita itu tidak akan rukun. Saya yakin itu. Kalau dalam hati kita sudah saling ada yang tidak nyaman, maka itu akan mempengaruhi juga
bagaimana kita nanti memandang satu dengan yang lain meskipun melalui virtual. Jadi yang paling sakit sebenarnya bukan tidak rukun dengan sesama, tetapi yang paling sakit adalah tidak rukun dengan diri sendiri. Itu yang paling sakit sebenarnya. Dalam diri kita terjadi pemberontakan, ketidakbahagiaan, ketidaksenangan. Ungkapan yang biasa kita dengarkan, dikatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini hanya salah satu dampak dari tidak rukun. Nah, ternyata dalam Alkitab kita, dalam kitab Ibrani ini, lebih dari itu yang menjadi prinsip. Sebab ternyata hidup rukun itu adalah salah satu buah dan bukti kedewasaan iman. Jadi kalau secara umum dunia ini mengajarkan kepada kita pentingnya hidup rukun untuk tidak mudah runtuh, tercerai-berai, maka Alkitab kita mengatakan bahwa hidup rukun itu juga adalah salah satu buah dan bukti kedewasaan iman. Dengan ini bukan berarti tidak ada perbedaan. Perbedaan itu ada kepastian. Sejak penciptaan kita diciptakan berbeda. Itu juga bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangan itu adalah keniscayaan. Dan justru untuk menghadapi perbedaan, merajut perbedaan, dan bagaimana mengelola tantangan, di sanalah dibutuhkan yang ini tadi, yang mau kita katakan pada ayat berikutnya, yaitu kedewasaan iman. Kedewasaan iman yang mewujud di dalam 3 sikap nanti yang akan dijelaskan. Mengapa ini penting? Karena memang dalam konteks yang kita baca tadi, yaitu konteks Ibrani, terjadi tantangan, baik eksternal maupun internal. Internal itu apa? Ya pertengkaran di dalam. Ada perbedaan pemahaman, mana ajaran yang murni, mana yang salah. Ada yang mengatakan bahwa yang benar itu ya ikutin hukum perjanjian lama. Ada yang mengatakan, oh enggak perlu lagi itu. Nah, secara eksternal dari luar apa? Ini dia, penganiayaan yang datang dari orang Yahudi beragama Yahudi, karena ada orang Yahudi yang sudah beragama Kristen, tapi ini orang Yahudi yang masih beragama Yahudi, dan penguasa. Sehingga kita mendapatkan cerita-cerita yang luar biasa tentang orang Kristen yang menghadapi penganiayaan. Ada yang dimasukkan ke mulut singa, ke gua singa gitu ya, di mana ada singa, seperti tadi lansia, pagi tadi ya, Inang udah Ida sama Inang Merli ya. Tadi kita bahas tentang Daniel yang dibunuh singa, dan itu tidak hanya terjadi pada masa perjanjian lama. Ada yang dibakar, dijadikan obor, begitu. Ada yang masuk seperti Dietrich Bonhoeffer itu ke kamp Nazi, kamp konsentrasi, di mana mereka dibunuh, begitu ya, mati martir, dan lain sebagainya. Jadi ini pun bisa terjadi, Amang Inang. Gereja juga hidup di dalam ini. Bisa terjadi perpecahan di tengah-tengah gereja, bukan hanya bersumber dari luar, tapi juga dari dalam jemaat itu sendiri. Dari dalam gereja itu sendiri. Baik. Maka perlu sikap yang dewasa. Dalam nats ini ada 3. Yang pertama dikatakan memelihara kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan di sini dipakai kata phileo, bukan agape. Kenapa ini masih dalam phileo? Ya memang nanti bisa kita kembangkan, tapi saya jelaskan dulu yang di sini. Tantangan yang dihadapi oleh jemaat itu baik secara eksternal atau internal, ataupun kita di sini dengan segala usia, kalaupun ada mungkin perbedaan-perbedaan, maka itu tidak menjadi alasan untuk sektor Marsada ini tidak saling peduli. Kalaupun kemarin saya ambil contoh misalnya Pesta Gotilon, ini ada yang sudah ekonominya agak susah, ada yang sudah hanya hidup dari tabungan gitu ya, makan tabungan katanya, mantap makan tabungan. Ada
Yang ini nggak bisa jadi alasan untuk orang-orang yang masih muda, yang masih bisa mengatakan, ah udahlah, nggak apa-apalah kita nggak usah Marsada ini seperti biasa itu kan Marsada tuh masuk tampil lah itu semangat ya. Nggak ada alasan untuk tidak semangat, tetap semangat. Persoalan kecil besar bukan itu yang paling utama. Jadi harus peduli satu dengan yang lain, tidak bisa egois, tidak bisa hanya cari selamat sendiri. Apalagi meninggalkan imannya pada Yesus. Karena apa? Karena Kristus dan dalam hubungan dengan Bapa, sesungguhnya kita ini adalah bukan hanya menjadi orang percaya, tetapi menjadi anak-anak Allah. Jadi orang yang percaya kepada Bapa dan Kristus itu memiliki status baru, yaitu anak-anak Allah. Karena sama-sama anak Allah, maka dia sama-sama keluarga Allah. Artinya sesama saudara dan sesama ahli waris. Jadi nggak ada beda inang Elaine dengan inang Erida. Kan begitu. Sama kita. Sama-sama pewaris. Samanya warisan kita. Kalau kita sama-sama masuk ke surga. Nggak ada nanti itu di tipe A, tipe B. Ya kan? Kapling A, kapling B. Nggak ada begitu itu. Yang kelas ekonomi, kelas Olan di Portibio do songoni. Dok nama TP markalas-kalas. Itu kan? Boleh saya bayar pajak na gusur. Doh mangulu susah, matepe tong susah, kan gitu. Nah ini dia. Maka dikatakan harus sehati, saling peduli dan mengasihi. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, berkenankah Amang Monang Simorangkir membacakan dulu ke kita sifat kasih di sini, Amang? Ini sudah ada di layar. Apa sifat kasih itu? Dan mari coba pelan-pelan. Kita simak untuk diri kita perhatikan. Nah dia mata henuai lagu modang dia. Nah dia masih tingkat tonok pudope. Mari tetod dini Tuhan nih. Ya silakan Amang. Kasih itu katanya sabar. Kasih itu murah hati. Tidak cemburu. Sama sektor juga bisa saling cemburu. Ya kan? Lain sektor juga bisa saling cemburu. Jago do bah laki yang wahami melek do linate. Kalau untuk yang positif bagus. Tapi jangan saling cemburu lah. Abang adik juga bisa saling cemburu. Menantu sesama menantu pun bisa saling cemburu. Tapi di sini dikatakan kalau kasih itu nggak cemburu. Tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Tidak melakukan tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ang lutuk semua nih, beda budungan naik parekeli, itu nih main kan, tahu tonin na, suguro ana, warsai dongan na, ala dijuka nih dotong, julu bertuba join na. Nah ini dia tidak bersuka cita dengan itu, tetapi dia bersuka cita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah sifat kasih. Dalam kasih itu tidak ada tembok pemisah sesama saudara, meski berbeda-beda. Meski bukan sama-sama dari Balige, tidak sama-sama dari Humbang, tidak sama-sama marga, tidak sama-sama suku, tidak sama-sama agama. Sama-sama bisa merasakan seperti satu tubuh, tidak hanya simpati tetapi empati. Saling meneguhkan, bukan melemahkan. Saling mendorong, menarik, dan mengangkat. Bukan menjatuhkan dan menghancurkan. Berkat, bukan memisahkan. Persoalan dan perbedaan yang besar, kalau ada itu diperkecil. Bukan kian dibesar-besarkan. Nah yang kecil dan tidak prinsip, ditiadakan. Kadang-kadang persoalan bisa muncul bukan karena yang prinsip, tetapi yang tidak prinsip. Hubungan suami istri juga mau begitu, bertengkar, karena hal yang tidak prinsip sampai enggak tidur satu tempat tidur kan begitu, atau tidur tapi pakai pembatas. Misalnya ada yang seperti itu. Tantangan akan iman dan kesehatan kita akan kian bertambah, bukan berkurang di zaman ini dan zaman yang akan datang. Maka seharusnya lah sesama anak-anak Tuhan memelihara kasih persaudaraan agar memiliki kekuatan yang besar untuk menghadapinya. Kita saling mendoakan, saling mengingatkan dalam kasih Kristus. Apalagi saling manyang-nyak konon.
Nak pedang iboto dongan, tatangyakon, di sektor Mersadaon na tepi nomat. Nah di sektor Mersadaon. Sada-sada tabuat di tangyang ta, nang pedang diboto, itu besar kuasanya. Nanti saya minta kalau berkenan kita nyanyikan ini Amang Inang, tapi saya teruskan dulu ya. Ini lagu kasih, pasti lemah lembut. Baik, yang kedua katanya, memberi tumpangan kepada yang lain. Dalam bahasa Batak dikatakan, unang halang busok kamu, partamueon. Abraham dan Sarah itu contohnya, kalau dalam nats kita itu ada langsung dibuat ayat paralel, Amang Inang, ayat 1 itu. Kalau ada Alkitab kita, mari kita lihat di bawahnya. Misalnya Abraham dan Sarah, dia tidak tahu kalau dia menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Itulah nats kita itu. Ini pasti kita ingat ceritanya. Kan begitu. Dan saat itulah kemudian kepadanya diingatkan bahwa Sarah akan mengandung. Dengan tidak sadar, ternyata Abraham dan Sarah telah mendatangkan berkat atas rumahnya ketika dia memberi tumpangan. Lalu Lot, kita ingat bagaimana Lot didatangi oleh malaikat walaupun dia tidak tahu, dan malaikat itulah yang membawa solusi kepada Lot. Ayo keluarlah dari sini katanya, jangan lihat ke belakang. Walaupun kemudian istri Lot tidak patuh. Kita ingat bagaimana Yesus yang selalu peduli, dia memberi makan. Demikian juga jemaat mula-mula. Kalau kita baca Kisah Rasul 2, di sana diberitakan bagaimana mereka sehati, tiap rumah dijadikan seperti kita ini, tempat untuk belajar firman Tuhan, untuk berdoa, lalu menjamu, ada jamuan kasih. Jadi ini yang kita lakukan ini sebenarnya adalah salah satu cara sebagaimana jemaat mula-mula untuk membangun pertumbuhan Injil dalam diri kita, tetapi sekaligus juga mengembangkan Injil di tengah-tengah dunia ini. Lalu bagaimana Lydia, seorang penjual kain ungu, ini pengusaha wanita karir, dalam Kisah Rasul 16, dan nanti dari rumah Lydia lah berkembang Injil dari Eropa kemana-mana. Jadi tanpa sadar, ketika Lydia mau membuka rumahnya menjadi tempat pengajaran firman, mau menjadi tempat di mana orang berkumpul, belajar tentang firman dan berdoa, ternyata dari sanalah Injil kemudian dari Eropa, dari rumahnya berangkat. Dari rumahnya berangkat ke Eropa, Injil berkembang, dan dari sana kemudian dari Eropa kembali ke Asia. Lalu kemudian Halak Batak. Nah ini orang Batak ini, nanti dari, kalau boleh Amang MGS lah menceritakan tentang Partamueon ini Halak Batak ate Amang satu makas buiru Amang. Bahwa Halak Batak itu memiliki nilai yang tinggi tentang Partamueon, termasuk Molo Didok, Halak Batak, bahwa orang Batak itu Parbahul-bahul na bolon. Iya, parbahul-bahul na bolon. Lalu ada kata dikatakan panggalango domula ni harajaon. Jadi Molo Didok panggalango domula ni harajaon itu mau menunjukkan pemahaman bahwa orang Batak yang suka martamue atau bertamu, itulah bahasa Indonesianya ya, akan kian dihormati. Jadi harajaon itu sebuah penghormatan lah kepada seseorang. Jadi parbahul-bahul nabolon katanya, parsakalan nasora mahiyang, partataring nasora, parsakalan nasora mahiyang, partataring Nasora mito. Partataring nasora mahiyang, paramak nasora badunun. Oh, parama ada 4 ya. Ya. Nah, ada 4. Partataring nasora mitop. Bahkan dengan pemahaman si Bagading tua katanya, orang Batak juga memahami bahwa rumah itu menjadi tempat di mana orang mendapat berkat, begitu ya, atau bahagialah kita katakan, tetapi sekaligus juga orang yang datang itu membawa kebahagiaan untuk rumah itu. Katanya kira-kira begitu. Mudah-mudahan saya tidak
salah memahami, tapi ada di sini amang karena tua-tua nami, ada juga di sini saya lihat bukan hanya amang siombing ya, amang Ritonang, tapi juga ada amang putar-putar ya sepertinya tadi ya, yang lebih mengerti lah. Saya pikir tradisi ini perlulah supaya kita lihat bahwa sebenarnya orang Batak itu pun sudah menghidupi ini jauh-jauh hari. Dan itu tidak dilakukan dengan basa-basi. Nangaci basa-basi atong, manang si pangkaron, ang tujong masih pangkaron nate. Jadi kalau dikatakan pertamu halak Batak Panggalang, itu bukan berarti harus makan besar. Kolam binupe. Dan jadi moluwing na jolo na tuai dan jadi mula sasahal sia jabu pinomat so minum. Nah itu dia. Dan jadi mula dongan sia jabu niba male dohot mauas. Paling tidak minum. Nah seperti itu. Walaupun bapak saya pernah tertipu itu waktu melayani, katanya dia di satu daerah karena dia nggak paham kalau jelok itu ternyata manuk itu ternyata jelok di satu daerah gitu. Jadi bapak dengar, Amang makan dulu kita. Lalu dibilang ke istrinya, "Seak jo manuk tai," katanya. Bapak pikir itu manuk itu ya ayam. Lalu dia berpikir, gimana lah di kampung kan, perbaiki gizi irasong nidoy kan, lasmar rohana. Tapi dung diparadi di meja, saya dipai mau bapak mama anukon, apa manuki lapatanna jelo do. Nah itu seperti itu. Tapi yang pasti mereka punya prinsip, atau orang tua kita, saya yakin juga yang di sini, dan jadi mula tamu, iya so minum. Mulutuk pelani nomor sai gula godang, babi noma air putih, kari rasongoni doi. Dikenal atau tak dikenal. Meskipun saat ini memang ya kita harus hati-hati untuk menerima tamu, apalagi tidak dikenal. Namun ini bukan berarti kita tidak membuka hati, membuka diri untuk menerima atau menolong sesama. Prinsipnya adalah, aku telah menerima dari Tuhan, maka akan kubagikan pada yang lain. Diberkati menjadi berkat. Itulah visi HKBP. Tidak ada perbuatan yang kecil, tidak ada satupun amang-inang. Bahkan ketika mungkin yang bisa kita lakukan hanya tersenyum dengan tulus, itu pun kalau didorong oleh kasih dan dilakukan dengan kasih, itu adalah perbuatan yang terpuji di hadapan Tuhan dan bisa dirasakan kekuatannya oleh sesama. Yang terakhir dikatakan, ingatlah akan orang-orang hukuman dan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, ayat 3. Mengapa? Mengapa itu diingat? Karena ingatan kita akan siapa kita dan akan perbuatan Tuhan atas kita. Jadi kalau dalam evangelium itu dikatakan, kamu dulu pun adalah orang buangan di Mesir. Nah, jelas sekali dikatakan di sini, pertama, kita ini adalah sesama ciptaan Tuhan, tidak ada kita yang ciptaan iblis. Ate, Amang Budi, udah tayang Mang. Semua kita ciptaan Tuhan. Semua kita segambar dengan Tuhan. Dan adok kita naso gabar ni debata. Tapi juga kita semua sama-sama pendosa. Kita sama-sama patut dihukum. Bohape burjuta, anggo hita, yang boy dohonot talia sita sian dosa. Sa burju-burju ni ito si kepinon ate edalea. Nah, adong do nahurang sian ibana kan? Benar kan? Nah, baiknya itu aku ini kan? Baik nggak Eda? Baik Inang. Tapi kayak ragu-ragu kau bilangnya agak. Yakin ya, baiknya itu kepin ini. Burju. Adong 7 bulan. Sautik. Ale na sautik ipe boy rumah baik ko. Sifat songona. Isongoni kan? Iya. Iya. Tapi tetapnya dikasih, dilayani dengan baik toh, Eda? Iya, Inang. Terus ianya katanya, yakin aku kali-kali pun pernah malas tidak melayani toh. Ngasih minum. Oke, baik. Jadi semua kita ini sebenarnya nggak ada satupun kita
semua, pendeta juga begitu, siapapun yang kudus di bumi ini, kata orang. Tapi kita semua adalah orang-orang yang patut dihukum. Orang yang tidak layak untuk hidup. Namun kita telah menerima kasih. Garis bawahi kata penerimaan, kita telah diampuni karena kita diterima. Dan karena kita diterima dan diampuni, kita diselamatkan. Kata penerimaan ini menjadi kata kunci. Supaya kita bisa menerima satu dengan yang lain. Mengampuni satu dengan yang lain. Kita tidak sempurna, nggak ada yang sempurna. Dan sangat mungkin menghadapi penderitaan seperti Nats ini. Sangat mungkin kita lemah, sangat mungkin kita pun menyakiti, sangat mungkin kita ini tidak tidak menyenangkan. Kalau orang lain kalau kita bisa marah, orang lain pun harus kita terima bisa marah. Kalau saya bisa tersinggung, maka orang lain pun saya pahami bisa juga tersinggung. Maka mari saling menjaga supaya tidak terjadi ketersinggungan, kan begitu. Kita hidup karena belas kasihan dan kesempatan dari Tuhan. Itu tadi ayat yang terakhir, ayat 3 dikatakan bahwa kita hidup di dalam waktu yang diberikan oleh Tuhan di dalam daging ini. Ini adalah kesempatan, adalah kairos. Meski kita dalam daging, tapi kita memiliki roh, yaitu roh Allah. Menyadari diri sendiri dan perbuatan Tuhan demikianlah, maka seharusnya menjadi pegangan kita untuk memperlakukan dan memahami sesama. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, atau dalam hukum Taurat itu dikatakan, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu, dan dengan demikian kasihilah sesamamu manusia, maka kasih kepada Allah itu akan mendorong kita mengasihi sesama. Penderitaan seperti jemaat di sini, termasuk yang ditawan, bisa karena imannya. Jadi ada orang di penjara bukan karena kesalahannya. Seperti halnya Paulus. Dan Tertulianus, Bapak Gereja itu mengatakan, darah para martir itulah menjadi benih gereja. Kian dibabat, kian merambat. Namun kalau ada pun orang, seperti saya katakan tadi, di penjara atau menderita, sakit misalnya, karena perbuatannya, maka kita tidak boleh membencinya. Tiap orang harus melihat perbuatannya sebagai sesuatu yang memang harus dijauhi, dibenci. Tetapi kasihilah orangnya. Memang sulit ini. Membenci atau menolak perbuatan orang, tetapi harus dipisahkan, dibedakan dengan orangnya. Dan dia harus dibantu untuk mengenal kesalahannya dan dikuatkan untuk berubah dan teguh. Yang terakhir Amang Inang, dalam Roma 15 ayat 1 dikatakan, kalau ada orang yang tahu, merasa dia kuat, maka yang kuat itu wajib menanggung kelemahan orang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan diri sendiri. Sebab setiap orang, saya yakin, bahkan kita punya proses beriman masing-masing. Tidak sama proses kita. Nah, karena itu mari yang kuat, yang merasa kuat, tanggunglah kelemahan orang yang tidak kuat, dan mari carilah apa yang membuat teman kita, sesama saudara kita, suami kita, ate winang uda manur, mulungai dok bapak uda, pasojo na KSSI, na pola tuar ko ina, bang bulu itu bapain, bapak uda na tok saya ulak saya alo ya teh. Oh, lu saya hali di loas, mau lihat tuan nami, ya kan begitu. Mau lu si loas pelani orang niruhana doi, ate. Jadi asal marhite songonima, kita boleh saling merasakan kasih di antara kita untuk saling menerima dan meneguhkan. Di penghujung ini, bolehkah saya mengajak kita Mang Inang menyanyikan lagu ini? Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Ya, tede oma. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan.
kasih murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada ya, Songona modok-modok inang lili amang budi songona dapul jo saotik dokok mak kasihku sungguh tiada batasnya imam. Ya silakan Amang Merpin. Boleh saya? Silakan. Layaman Nurun. Langsung ya. Jadi menarik sekali bacaan tadi dari ayat 1 dan 2 ya, yang menyatakan bahwa ya kita harus saling mengasihi, ayat 1. Yang kedua, memberi tumpangan pada orang yang tidak kita ketahui. Saya berpikir dulu zaman dahulu, tahun 70-an, mungkin orang tua kami dulu, karena mungkin orang Batak sedikit di Jakarta, setiap ada orang Batak yang pendatang dan lain sebagainya, begitu ke rumah, saya ingat betul waktu saya itu masih kecil ya, mereka pada datang ke rumah, dikasih tumpangan, dikasih makan, padahal bapak mama itu emang belum tahu itu, cuman gara-gara dia orang dari Tapanuli sana gitu kan. Tapi saya kembali lagi ke zaman sekarang ini, apa mungkin gitu kita memberikan tumpangan kepada orang yang kita ketahui, tidak kita ketahui latar belakangnya, tidak ketahui dia punya dari mana asalnya dan lain sebagainya, apa dia punya penyakit dan sebagainya gitu. Kalau dulu kayaknya orang tua kita tuh bebas-bebas saja ya, begitu dilihat ini halak kita, saroha, udah disuruh makan di rumah. Kalau dia nggak tahu lagi tempat tinggal di mana, disuruh numpang di rumah. Begitu dahsyat ya kalau dahulu ya. Tapi kalau sekarang kita akan berpikir 1000 kali gitu. Kalau ada orang aja mengetuk rumah kita aja kita udah takut. Apalagi kita memberikan tumpangan, apalagi memberi makan. Kita akan pasti khawatir, ini jangan-jangan dia kena virus nih. Gitu. Jadi maksudnya kita sama-sama ini memikirkan sebenarnya si penulis Ibrani ini yang kita juga belum tahu ini siapa penulisnya, itu maunya kalau zaman sekarang ini harus kayak apa gitu kita ini untuk menginterpretasi ayat 2 ini gitu. Mungkin itu yang sama-sama kita renungkan. Terima kasih. Merespons diskusi kita malam hari ini tentang sikap kedewasaan, saya ingin melihat bahwa sebetulnya kita orang Batak sudah punya standar sikap dewasa. Misalnya kita bisa melihat Soba marulahula manat berdongat tubuh elek marboru. Dalam waktu yang sama kita bisa melakukan itu. Saya pernah di satu pesta bisa jadi hula-hula, tapi juga sebagai boru dalam waktu yang sama. Dan jika tidak dengan kedewasaan berpikir, kedewasaan berperilaku, maka itu sulit dilakukan. Tapi orang Batak bisa melakukan itu. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak kita menjaga itu? Itu warisan yang sangat luar biasa dari Oputa sejulu-julu tubuh. Sebelum mengenal Injil, orang Batak sudah sangat Injilik sebenarnya. Nah, yang kedua, Inang Bintang. Saya berharap kedewasaan ini menjadi
Recording in progress. menjadi way of life kita, menjadi gaya hidup kita, style of life kita. Misalnya adalah bisa memaafkan, bisa mengampuni, bisa memberkati, bisa menyemangati. Ini adalah ciri orang dewasa. Saya sudah melihat juga peristiwa yang tragis terakhir ini. Tragis bahwa saya melihat bahwa ada orang yang sama-sama menjadi raja adat, marhata di Ulun Nami. Tetapi tidak bisa ketika mereka ada konflik dengan Namarang gitu. Tidak bisa mengampuni, tidak bisa saling melupakan. Saya hanya bertanya dalam hati, apa yang mereka bicarakan selama puluhan tahun selama ini? Nah ini yang saya melihat adalah malam hari ini pesannya, biarlah gaya kita, gaya mengampuni, gaya memaafkan, gaya menyemangati menjadi gaya dari Marsada yang tercinta ini. Terima kasih dan Amang Mervin. Tangkapan dari silakan. kami. Ya, silakan Layak Batubara. Tadi kita mendengar khotbah dari Inang Bintang. Ini saya fokus ke istilah partamueon. Dan memang orang Batak partamue atau banyak saling silaturahmi bilangnya. Tapi dengan keadaan sekarang ini, misalnya terus terang aja dengan COVID sekarang ini, apakah kita merasa melanggar perintah Allah atau Alkitab dalam hal ini apabila dengan situasi sekarang ini, misalnya datang tamu ke rumah kita saat ini misalnya, atau kita mengunjungi saudara kita dengan kondisi sekarang ini. Maksud saya di situ, apakah dengan keadaan sekarang ini mengurangi berkat kita terima dari Tuhan kita? Padahal kita disuruh harus silaturahmi, partamue. Tadi sudah dijelaskan bahwa orang Batak itu perbahul-bahul nabulun, par amak nasohya, berburu taring nasohya ramitop. Artinya pada suatu saat dan keadaan apapun kita harus bersedia saling berkunjung, terutama sesama saudara, sesama Marsada, atau sesama gereja. Apakah dengan keadaan sekarang ini berkat dari Tuhan itu bisa menghalang kita? Kira-kira begitu, Nang, pertanyaan kita, pertanyaan kami. Mulai deh. Jadi menurut saya perkembangan dunia ini ada ya dari zaman ke zaman, dan polanya itu berubah-ubah. Tidak ada yang tetap. Tapi yang kita bicarakan tadi dalam Alkitab itu perilaku tingkat peradaban manusia zaman dulu. Tapi ya zaman sekarang ini ada yang memang harus dipertahankan dari zaman dulu itu sampai sekarang secara prinsipil, tetapi metode-metodenya pasti berubah-ubah dari zaman ke zaman. Karena apa? Karena kita dipengaruhi oleh perkembangan dunia ini gitu. Salah satu contoh, waktu orang Musa menerima Talmud di Gunung Sinai, itu Talmud itu dibawa kemana-mana gitu. Bahkan diangkut-angkut itu pakai satu peti gitu. Nah, berubah zaman itu, apakah Talmud yang diangkut-angkut dulu itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dilakukan seperti sekarang, zaman sekarang. Dan demikian juga firman Tuhan ini gitu loh. Firman Tuhan ini juga ada perubahan-perubahan yang mendasar. Dulu medianya mungkin hanya batu loh, lalu kemudian medianya dijadikan dari kulit kayu, kemudian berubah menjadi kertas, berubah menjadi elektronik sekarang.
digital. Nah, ada sebahagian besar pendeta-pendeta kita ataupun mungkin masyarakat kita yang tidak menerima Alkitab melalui via digital. Ada yang telah menerima via digital. Demikian juga perkembangan orang Batak. Dulu kalau undangan itu, ada undangan misalkan pesta, pasti diundang melalui surat kertas undangan. Tapi sekarang dengan melalui WA sudah diterima gitu. Secara berangsur-angsur ada sebahagian manusia yang belum menerima, ada juga yang sebagian sudah menerima gitu. Tapi mau tidak mau pasti yang namanya perubahan itu pasti harus diterima gitu. Kalau orang yang tidak mau menerima perubahan itu sendiri akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Nah, manusia juga seperti memaafkan ini atau orang yang bertamu. Zaman dulu kita apa aja misalkan dengan marga dari tempat misalkan asal kita Tapanuli Utara sana datang ke sini bertarombo terus kemudian diterima. Tapi kalau zaman-zaman sekarang ini apa iya seperti itu? Jangan-jangan kalau ada orang tamu kita tanya dulu, kalau misalkan selalu kalau misalkan bicaranya selalu mencurigakan, apa iya harus kita terima bertamu di rumah? Karena banyak kejadian-kejadian kadang-kadang berpura-pura baik padahal tujuannya sudah tidak jelas gitu. Jadi ya kalau menurut saya kita harus pintar, harus jeli melihat persoalan ini sehingga kita tidak tertipu dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang ini, penipuan-penipuan yang zaman sekarang ini. Walaupun kita pada prinsipnya adalah orang yang menerima tamu-tamu kita, dimanapun mereka berada, menerima saudara-saudara kita dimanapun mereka berangkat. Tapi kalau menurut saya kita harus selektif, karena ya banyak kejadian-kejadian pikiran kita dia baik, tahu-tahu dia pikirannya jahat gitu. Ini yang membuat kita berubah dari zaman dulu itu dengan yang sekarang ini kalau menurut saya. Jadi ada secara psikologi dikatakan ada yang berpikir fix mindsetnya tidak berubah dari dulu sekarang selama-lamanya juga tidak berubah, tapi ada yang disebut dengan growth mindset atau pikiran yang berubah dari waktu ke waktu sehingga kita bisa memperbaiki. Memaafkan ini juga sebetulnya ada juga yang bisa kita maafkan, ada juga memang kita lupakan tapi tidak memaafkan tapi tidak pernah melupakan gitu. Saya sendiri sering Pak, sering Amang dan ini misalkan saya sering memaafkan orang, tapi apa kita pernah bisa melupakan karena kita sudah sampai ke titik yang paling maksimum kita disakiti. Tapi kalau saya sih tetap maafkan, tetapi tidak pernah bisa melupakan. Karena setiap ketemu orangnya pasti teringat gitu. Pasti teringat. Sangat bohong saya kalau misalkan ada yang pernah menyakiti saya terus memaafkan, terus kemudian ketemu kembali, terus hapus begitu saja gitu. Tetap ingat. Memaafkan sih memaafkan, tapi tetap ingat. Ini bagaimana yang pendeta selaku orang teologis yang bisa memberikan bimbingan kepada jemaat-jemaatnya ini, sebetulnya ini adalah pendeta ini adalah penggembala. Ya kita ini adalah gembala-gembalanya gitu. Jadi penggembala ini harus di depan. Seperti Tuhan Yesus menggembalakan domba-dombanya, dia bukan di belakang tapi ada dia di depan gitu. Ya, memang pendeta harus for example bagi jemaatnya. Harus. Dan memang harus. Itulah yang ditiru oleh jemaatnya. Kalau misalkan dia sudah tidak memberikan contoh kepada jemaatnya, bagaimana jemaatnya gitu kan. Terima kasih. Pertanyaannya sih sebenarnya nggak jauh-jauh dari yang sudah-sudah. Menurut saya, kalau kasih itu kan ikhlas, tulus, datang dari hati yang paling dalam. Nah, agak beda dengan toleransi ya. Dalam bersosialisasi kita kan selalu dihimbau pemerintah bertoleransi gitu loh.
Toleransi aja kita susah kalau ada yang berbeda ya, apalagi sampai kepada tingkat kasih gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Inang Pendeta. Itu aja sih pertanyaan saya. Kita berikan dulu ke Inang Pendeta, Ibu Gembala kita, silakan. Baik. Terima kasih Amang Silaban. Nah, baik. Karena dikatakan tadi gembala, memang ini tugas gereja, tugas kita semua yang juga adalah jemaat Tuhan. Mau tak mau, suka tak suka, patron kita itu kan firman Tuhan. Jadi nggak boleh ngeper gitu, nggak boleh nego lah. Contohnya seperti tadi katakan, memang perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Namun gereja harus punya bahkan menjadi benteng bagaimana perubahan yang sebenarnya yang harus diikuti, bagaimana tidak. Jadi gereja harus menjadi pengawal. Bahkan dikatakan benteng terakhir sebenarnya kalau rumah sudah rusak, masyarakat sudah rusak, gereja itu harus menjadi benteng yang terakhir. Perubahan tentu seperti tadi tidak bisa kita tolak lah. Namun yang mana supaya kita juga tidak ikut arus, supaya juga kita tidak kehilangan identitas. Nats kita 2 minggu yang lalu itu mengatakan jangan kau terseret begitu. Maka yang paling penting sebenarnya bagi kita adalah kalau tadi pun kita bicarakan bagaimana sih martamue ini, bagaimana kalau datang tamu, prinsipnya dulu yang paling penting. Apa yang mau ditekankan dengan nats ini bukan terlebih kepada metodenya, tetapi terlebih kepada yang esensial, yaitu di dalam diri kita ini, dalam hati kita ini dulu. Ada nggak kasih? Nyojar ni holong doi, nyojar ni pajakono doi, ada kutadai, bawa yang aku makalongi, tak kenal maka tak sayang. Mohon izin Amang, saya pikir tadi saya sudah dijadikan co-host ya Amang. Di penjelasan saya juga Amang, ini saya buat seperti ini sebenarnya. Itu yang kontekstual kita katakan tadi, wah kita ini kan sekarang jangan hati-hatilah, awas tertipu kan gitu. Di sini pun saya buat begini. Kemajuan dan perubahan yang kian berpengaruh, termasuk pada perilaku manusia, memang haruslah membuat kita lebih bijaksana untuk memberi tumpangan kepada orang meminta pertolongan, terlebih kepada yang tidak dikenal. Namun jangan menutup diri, apalagi menutup hati. Prinsipnya adalah, aku sudah menerima dari Tuhan, maka akan kubagikan pada Tuhan. Saya pikir ini dulu Amang yang paling penting. Bagaimana meskipun saya tidak mengenalnya atau dia mencurigakan, ya kita harus bijaksana, tetapi juga jangan karena kecurigaan itu langsung membuat tembok pemisah, sementara mungkin saja wajahnya itu kelihatan apa ya, rainbow begitu ya, mukanya rainbow gitu, rambutnya belum dicuci seminggu begitu. Lalu dia datang, hanya ngelihat wajahnya langsung, ah ini serem banget ini gitu. Bisa saja Tuhan nyuruh dia ke situ. Namun kita harus bijaksana seperti kata Amang Silaban, Amang Budi tadi, ya. Bagaimana caranya kita? Ya sekarang kan COVID, masa mau dikasih masuk? Contohnya, apakah kita berdosa kata Mang Boman? Berdosa nggak? Jangankan orang, keluarga kita aja pun belum tentu kita kasih masuk karena COVID ini kan begitu. Sederhananya Mang ya. Jadi jangan kita persempit pemahaman ini hanya karena misalnya ya kondisinya sudah seperti ini loh. Keadaannya sudah seperti ini. Saya pikir sih tidak seperti itu. Jadi bukan karena dunia ini mulai mengalami degradasi, ku bilang belum sih. Tetapi sudah mulailah orang ngapain sih bertamu gitu ya. Bukan karena sibuk. Tetapi karena memang sudah dianggap itu enggak zamannya lagi. Padahal itu penting. Sedangkan di gereja saja kita, beberapa yang datang ke Kebayoran Baru bilang ke saya, waktu kita masih bisa tatap muka. Pinang enak banget loh Kebayoran Baru itu. Kenapa saya bilang? Karena kalau pulang kebaktian, kita masih bisa kongko-kongko katanya, ngobrol-ngobrol, ada kopi, ada teh manis.
Tapi bisa nggak suatu saat kita mengalami ada rikok pola pajut pang ini anak-anak kita ini bisa aja seperti itu bisa karena memang tidak kita bangun pemahaman dan wadah yang seperti itu. Jadi orang sibuk dengan kesibukannya, maka dia tidak perlu lagi bersosialisasi. Jadi mohon Amang Inang, kalaupun saya mungkin agak berkembang saya sampaikan ini, tapi yang mau saya tekankan adalah mari kalau kita pun tidak menerima itu karena misalnya kondisi pandemi atau karena kita bersikap bijak, tetapi lakukanlah itu didorong oleh kasih. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, saya selalu katakan mungkin ini enggak terlalu teologis lah gitu, terlalu rohani. Ya siapapun yang mau datang ke rumah kita doakan dulu lah menerima dia bah. Nak pedang ikut, jo igar bangi joda jolo martangi yang jauh, dak pula songoniat to. Ganu pari do hita martangi yang kan, Tuhan togu maau, senaneng rotu jabukon, ajari ya Tuhan, asa dinggat pak kulikku kan begitu. Senaneng si adopaku, ajari ya Tuhan, ahado si bahenoku kan begitu. Jadi kalau kita dituntun roh Tuhan, saya pikir, saya yakin kita dijaga Tuhan. Molotung pe amang. Tetapi damang da, kaya tok songoni burjuni rohani parjabui do. HP hona tipu ibana. Saya yakin Tuhan dapat menggantikan lebih daripada yang hilang itu. Asyir rohana yes do ibana. Siap burjuni rohana do. Ala itu tuh songono do lakingani. Mari bijaksana. Itu amang bomada. Dang songon do, dang do nota bah. Itu emang ngai do Tuhani ko jalodo. Dapola di PCR yang gue pitung naneka nama mangi baru tujuh ni bapak ni biba do iba putini alani kopi ton mulai telepon ni ba pak unang pa joro tu sida ni ngodo bala muala maru ale boy dulu non yamang akua sian kerbangi boy leo mamang akue oleh bereng amang memang digohito diido amang digerakkan hak roh Tuhan begitu ya. Mungkin amang nggak usah menerima dia di rumah, tapi kasihlah kebutuhannya seberapa yang amang bisa. Seperti itu. Ayo udah berupa uang kan? Setabida nyon mak naboy itak ni naboy hepengon pakai mak. Tuhan ima memasu-masu. Asal mau nangatong di leon, alay baru mutungut, adam do binoto songoni. Ilam do nya nalay merungut kan gitu. Janganlah, lebih bagus jangan dikasih daripada dikasih merungut-ungut. Percuma. Itu yang saya katakan tadi amang. Sekecil apapun yang kita lakukan, jika itu didorong dan dilakukan dengan kasih, itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ale balga petaleon, ale dang marhite holong do hapor siao, mariswang deh. Imar amang budia teh. Jadi moloropi tu jabunya amang dan nolokku. Terbuka mamang pitumi dan neneng nolokku semua ni. Alay baik tak naboy amang baleo ma alay tanyak ko ma ido na pikir sila ono tak ya. Jadi aku boto ngaboy bera mangalusia teh termasuk na nyamang silaban nakingan ya mari kita ikutin perubahan tapi jangan karena kita tidak punya filter, lalu kita pun menjadi tidak punya identitas, tidak punya kekuatan, kita menjadi sama seperti dunia ini, menjadi serupa dengan dunia ini, maka kita butuh roh Tuhan untuk membimbing kita bagaimana kita menjawab perubahan. Apakah itu membawa kita lebih baik, lebih dekat pada Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, atau justru hal lainnya. Ya. Molo taring tunai dok nyamang lusa kan aku pikir masukan dia teh bata jari makamang inang poparatai taring tu ada. Sorry ya, tadi pertanyaan saya kayaknya mungkin jawab gini nah. Toleransi dengan kasih ya. Iya. Nah, kalau kita kan dengan yang sebelah itu kan agak berbeda. Bagaimana kita mau menerapkan kasih dengan mereka, sedangkan toleransi aja kita sulit dengan mereka gitu loh. Padahal kasih itu lebih tinggi menurut saya dibandingkan toleransi gitu. Iya, betul.
Jadi termasuk tadi kata Amang Silaban, ya realistis lah kita katanya. Saya sih bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan kan gitu kan. Sebenarnya maaf Amang Silaban, alai doa amang nonake parmahan awate baik kodonok kudu dah. Molonga melupakan, naik kuboy dimaafkan ya ma. Molonga dimaafkan kuboy dulu pahono namaku na burju bedo dah. Memang borak do iba borak do dah. Apalagi molonga sape dak kolani posi pos be asape ahate tu bagasan pusu-pusu do ate-ate. Baharu na marsiha haolongan ati amang. Naku boto setabi to kana tuwa nami ido asanok edde kan. Ulani berek puto nai pitur dingo dang buy nina dia lupahon kan. Jadi sahat tu pusu-pusu. Ale upikir molo barani dohi tamadok babua sonak yani bahwa Allah kita itu juga berulang kali mengampuni kita dan kita mengatakan lupakanlah Tuhan kesalahan kami. Maka seharusnya dengan itu menjadi obat penawar amang. Penawar luka-luka kita. Kita pun tidak mau Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita. Oh ya, ini Nelson Mandela, Coach Lusaga mengatakan balas dendam yang paling hebat adalah dengan apa ini? Mengampuni total. Ya, jadi tidak setengah-setengah ya. Saya sudah mengampuni Sinang, tapi saya belum bisa melupakan. Itu bukan mengampuni namanya. Karena itu kita harus berdamai dengan itu amang. Nggak ada mengampuni namanya itu kalau masih mengingat. Right. Iya. Makanya kita katakan dalam doa kita, jangan mengingat-ingat dosa kami Tuhan, kata kita. Dan yang paling sakit sebenarnya, saya yakin Amang Silaban pun merasakan itunya. Yang paling sakit sebenarnya kalau kita tidak mampu melupakan itu adalah diri kita sendiri. So nerok nyamuk nak kini kan. Olah ni bereng amang tersunggul muse. Terus muse. Jalan malu udah si bolison. Ibu sini kan pandai dia. Nah, dia akan ambil kesempatan itu untuk bilang ke kita, memang sudah kuampuni dia. Tapi tidak bisa kulupakan dia kesalahannya itu kan gitu. Jadi waktu kita mengatakan tak bisa kulupakan itu, sebenarnya di situ kita kembali kepada kepahitan itu. Jadi akar kepahitan itu masih belum tercabut. Baik. Nah kalau Inang katakan tadi antara toleransi dengan kasih, di atas toleransi adalah kasih Inang. Dan kita harus berani mengatakan itu yang diminta oleh Tuhan. Kasih. Tadi saya sudah sampaikan 1 Korintus 12 tadi, 13 tadi, bahwa kasih itu menembus batas-batas. Termasuk kalau kita katakan, bagaimana saya mau mengasihi mereka Inang, sementara toleransi aja susah. Bisa nggak kita bayangkan kalau Tuhan bilang begitu? Bagaimana saya mau bertoleransi dengan kau? Maaf ya Inang, irida gitu ya. Mengasihimu gitu, bertoleransi dengan kau balik-balik aja ke situ kan kira-kira begitu. Nah, tetapi kita yakin Inang bahwa kasih itu buah Roh Kudus. Jadi bukan kemampuan kita, itu dulu keunggulan kita. Itu dulu kekuatan kita. Maka kalaupun mungkin Inang di pekerjaan misalnya ya, tetap mungkin masih ada teman yang tidak bertoleransi. Seperti kami di sini contohnya, nggak tahu dengan Amang Inang di sana. Kami merasakan di sini baik-baik sekali teman-teman di sini yang beda agama. Meskipun memang ya itu apa namanya toanya itu, waduh, ada berapa di sini yang seperti itu ya saya berdamai aja dengan itu. Kalau ngambil contoh ya boleh saja, tapi jangan jadikan itu sebagai pusat keteladanan kita, tidak bisa. Jadi imatin aku sayang dah, olan pengajaran tapi nggak berbeda inang sih mardami mahu tanya aku mak itu dah itu saya itu kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Tak kolan menggosi pihamu itu pun menganiaya kamu. Jadi yang saya sangat bangga lihat Inang pendeta ini.
betul-betul dewasa sekali di dalam jawaban-jawaban yang saya begitu tuturi sudi ke pertanyaan ini. Mengenai pertemuan, mengenai zaman, kemudian mengenai akar pahit. Ngasih pulinang, ngatung dingkan sudi. Cuman saya mau bertanya mengenai Rom 15 ayat 1 itu Inang. Orang yang harus mendukung orang yang kurang. Ini Inang, agak sedikit berat saya. Siapa dan apa? Bagaimana usaha kita untuk mendorong kita lebih di dalam iman kepada orang yang sedang jatuh. Gudang gua ayat ini pelajaran, tetapi ini agak sedikit membutuhkan bagaimana caranya nggak songonon dilingi mempelajari agama Kristen ini atau mengikuti Yesus ini. Tetapi mengikut ini bagaimana kita mendukung orang yang lemah, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Diri sendiri aja kita kadang-kadang nggak kenal Inang. Jadi kira-kira step by step gimana? Apa pajuna sobinoto be? Ainu ngalamu jonok tikini naro hado di akah amin nama jua. Jadi kira itu Inang. Tapi saya sangat bangga untuk malam ini menjawab semua pertanyaan yang sangat begitulah yang kita eksis kerjakan di dalam kehidupan ini. Mengenai kasih dan mengenai akar pahit. Itu kira-kira dengan toleransi segala macam. Itu kira-kira Inang sedikit bagaimana kita membantu. Diri sendiri aja kadang-kadang kita nggak akan membantunya. Apa kita sudah berlebih dengan keadaan teologi atau rohani. Itu kira-kira Inang sedikit aja. Roma 15 ayat 1 itu Inang. Mau lihat? Baik. Jadi kalau tadi kita katakan bahwa bagaimana sih yang kuat dan yang lemah. Nah kalau konteks Roma itu kan, kalau kita bicara Roma lain lagi nanti ininya, tapi intinya kira-kira begini. Ada orang yang menganggap bahwa makan makanan yang telah dipersembahkan misalnya kepada dewa-dewa, tidak berpantang makan, ini itu, begitu ya. Ada yang tidak berpantang makan. Nah, itu yang bisa menjadi pemicu. Siapakah yang kuat, siapa yang lemah? Apakah kalau dia berpantang makan, itu berarti dia lemah? Apakah kalau tidak berpantang makan lagi, itu berarti kuat? Kan begitu. Itu persoalan kitab Roma. Jadi, ada yang berkutat di dalam hukum Taurat yang memantangkan makanan, lalu ada yang tidak lagi berpantang makan karena apa? Ya karena kita sudah dalam iman, semuanya sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kira-kira begitulah intinya Inang ya. Lalu Paulus mengatakan, hei kamu kalau tidak lagi berpantang makan, kau sudah merasa kuat, ya janganlah kau membuat sesamamu itu menjadi lemah, menjadi jatuh tersandung. Seperti kitanya itu, kalau ada yang puasa, ya janganlah makan pulanya di dekat orang yang puasa. Kan kira-kira begitu, Inang. Karena kita menghormati dia. Ayat 2-nya ada dikatakan di sana, mencari kesenangannya, pasal 15 itu ya, Nang. Kalau dibaca ayat 2-nya, untuk apa? Lau pauliuli. Nah, jadi itu yang sebenarnya harusnya selalu menjadi titik berangkat kita ketika kita memahami siapa kita. Ambil yang prinsip, sama seperti tadi. Apakah saya boleh bertamu? Prinsipnya apa? Bukan metodenya itu yang terutama, tetapi yang paling esensi, apakah kau di dalam kasih, di dalam pimpinan roh? Kan kira-kira begitu. Nah, seperti ini juga. Kalau tadi kita katakan toleransi, ada teman kita ternyata masih di tahap toleransi, belum sampai di tahap kasih, kita yang sudah mengimani dan berupaya hidup di dalam kasih, kita minta Roh Kudus supaya kita naik di level kasih, bukan lagi di level toleransi. Namun jangan jadikan itu menjadi batu sandungan buat temanmu. Itu kenapa seperti tadi Inang, bagaimana supaya saya sampai di sana? Saya katakan tadi bahwa proses setiap orang itu berbeda-beda. Bahkan ada orang yang sudah sampai ujur pun
dia masih seperti, maaf nih, Kristen susu, bukan Kristen makanan keras. Ada yang seperti itu. Maka jangan apa namanya ini, membesar-besarkan kelemahannya. Jangan mengata-ngatain dia. Orang bijak bilang begini, sebenarnya saat kita membicarakan keburukan orang lain, kita sedang membicarakan bahwa kita lebih baik daripada dia. Nggak tahu saya ini, Pak Lusaga ini, motivator ini. Ketika saya membicara orang lain, sebabnya menurut saya, kita sedang menunjukkan siapa diri kita. Ay moluhuhatai dohalak, sasitong na patuduhon, ise doaw. Kan gitu. Orang yang lebih banyak membicarakan diri sendiri, maka itu sebenarnya kadar kepribadiannya itu masih cetek. Kalau dia berporos kepada dirinya sendiri. Paro kamu maka manginang. Isenasai makatai taringo Tuhan. Sebenarnya dia memposisikan dirinya sebagai orang yang sudah cukup baik. Itu nendohorona. Padahal ada nggak kita? Molo kudokon taringo tu amang merpino songono do songono niku. Amang merpin pun saya yakin dia punya penilaian khusus tentang saya. Unang-unang amang pemiring do memandangau. Kan itu kan? Enggak menginang. Contoh dia teh. Enggak. Contoh deh. Tapi kita menganggap kita ini sudah baik dalam pandangan semua orang. Jadi mari, seperti tadi. Ayo, kita mengatakan kita ini sesama ciptaan Tuhan. Ingat sejarahmu. Ayo nanak kingan. Di Ulangan pasal 24 itu. Jangan lupa sejarahmu. Kalau Soekarno mengatakan jas merah kan? Jangan lupa sejarah lah. Siapa sih sejarah saya? Saya ini dari debu. Saya ini hanya ciptaan. Saya tidak sempurna. Saya adalah orang berdosa. Saya pun bisa melakukan sesuatu yang tidak benar. Saya hanya dibenarkan oleh Tuhan. Diampuni berulang kali. Kalau begitu, maka ukuran yang sama itu yang harus saya pakai kepada sesamaku. Jadi jangan berdamai dengan kelemahan kita, tetapi kita bertoleransi dengan kelemahan kita, tapi kita tidak bisa mentoleransi kelemahan orang. Tidak boleh. Walaupun tentu tidak membenarkan. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak membenarkan diri kita, jangan benarkan kelemahan kita, juga jangan benarkan yang tidak benar yang dilakukan oleh teman. Tetapi di sanalah posisinya, dikatakan tadi, bencilah perbuatan yang tidak baik, tetapi kasihi orangnya. Itu Yesus. Siapa di sini yang tidak berdosa? Di mana Parjolo melempar. Tapi ditegur Yesus enggak? Perempuan, maaf, yang berbuat jinah itu. Ditegur. Apa dia katakan? Jangan lagi kau lakukan hal yang sama. Unang songgok tuho, naju morbut. Nah, itu dia. Dia ditegur, kesalahan itu tegur. Nah, kalau bicara tentang tegur nanti panjang lagi nih kan, makin lapar lah kita. Tapi sampai di situlah dulu. Artinya itu mau saya katakan ini. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai orang yang benar-benar diterima oleh Kristus, demikian juga ukuran yang sama kita akan pakai. Bukan untuk membenarkan kesalahan kita, bukan untuk membenarkan kesalahan orang lain, tetapi untuk kita bisa mengerti dan menerimanya dengan kasih. Jadi kita boleh menyeimbangkan yang kuat menopang yang lemah, ya kan? Jadi bukan persoalan kekuatan tubuh ya, tapi kekuatan rohani, kekuatan batin. Silakan. Situ amang situ guys. Gini, kalau mana do diskusion, kadang sada ahli madok kosonon. Lau manada ise do dirim menurut ho, ise do dirim menurut alak nasi. Jadi dok kanibana jong majoloho dijuluni kaca. Surat ma ise doho di dok roham.
Dukoni jo ma halak nasing tok ko jong di jolo ni kacai ise doho di no nasida. Sian pamerengan ta na parjolo ise hita dot ise halak nasing mengidah hita. Adong do gap, adong do perbedaan. Jadi asa boy makaholongi semenai dokonai bisa mengasihi. Pertama adalah iko perlu dowoton ise doiba menurut dongan, ise doiba menurut diri niba, sabinoto kahurangan. Jagalah kita pemadokon menurut Tuhani ukurannya satu kasih. Jadi mulai dokon martamue asa terbuka martamue nina molo so boido tina da diri niba sudah kajol maneng rotuson nah kalau anda mengido-ido deh apa itu paneng mabuan akan naulida tiba nak so direct. Jadi tu akan poso na bro di remaja na singgung ni inang na bron dot amang porus na hinan dot ang patia ido na utana po kami asa kana poson mangalului ko baran ni dirina do cara soni jala ima titik tolak berangkat laho tu medalani ngoduon. Maksud saya sependapat Amang. Jadi marilah kita bolehlah menerima kalau ada cerminan dari sesama kita meskipun mungkin itu membuat kita tidak nyaman, tapi kita percaya itu salah satu jalan buat kita lebih baik. Ya, terima kasih Amang. Baik Amang dan Inang, kita lanjutkan dengan bernyanyi dari buku ND 730, Saya Patau Ma'au Tuhan. Saya patau ma diriku oleh Tuhan, Bapa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh madonimi saor turo haki lau Bapa tarholong mutu Partang yang maida. Ima alitutu Tuhan, sai patau ma diri nami ali Tuhan, papatarhon inaulimi. Surma tutu Tuhan todim saor turohanami lumobi di bornginon di parpungan nami sektor marsada. Mauliate ma diho ali Tuhan, napa pungok kami marlopit tangan martangnya kami di rupamu di bornginon. Tuhan debata amanami itangiang pangok dianon mangido hami wadopamu nabadiai asok totong hona madongani hami namanggohi todim hami di hami sadokna nunga taruli hami Tuhan dihatam binasa naposom paditanami inang bintang marnala siregar suatu mai rohanami asa gabe ngarurat marpabui di ugasa rohanami na totong dan yok kami hatami hut di peok rohanami
Lehom mali Tuhan gina poso mahangi pason na bisuhon. Gina manuku-nuku hami dihatam nauli. Sosone di Tuhan mengiru hami kurupam. Di keluarga nama jabui jobason. Lehon dari Tuhan ahi pason, pas niroha, pasu-pasu, tujulan narion. Setutong di bagas pas-pasu pas niroha hami tetong merpungu dopet di pertanyaan kami diaka bulan naro. Di ruas ni huriam mali Tuhan, di tikyon, di bagasa parsahiton, postur hanami Tuhan, songon tidak nami, odo padoni buloni, Roma ho tutong-tutong nasida, jama madaging dokter di nasida, asa tutong di bagasan hai pason, las di roha, nasida asal hudna, ima William Syahan natopet marsahid di Jabu di Tiong. Nyonya Prida Panggabean Burstokul natotong marsahid di Jabu di Tiong. Inang Purnama Simbajuntak. Inang Sondang Boru Pengeribuan. Inang Nenggolan Boru Simbolon. Inang Nilam Tobing Boru Batubara. Postur hanami Tuhan. Nahoro padoni burun. Pemalu rumah persahitun sian dan masih dari Tuhan. Satotong di bagas sabas roha. Totong mul sulawan dohot. Memuji-muji garam labudi. Titikin Tuhan. Pandita nami. Berencana rapat pendeta hatopan di tanggal 25 dari neneng roh mengani masalah dari Tuhan habis nasa koima nambah buat suatu keputusan na perlu di bagasar raputi damem na sumuri tong postulan nami nama dongan luhut pada nami na mengadopi rapot Tuhan molotup pedong di ruasmu riha kebaik baru lumobima di sektor marsara nasuhu kari hami tu pena topet marsah itu cing omar tong bertemu pun sahid siat daging postur hara Tuhan dengan kami selalu nah perpisuhi ma pandita nami situana misal huna sudah perhubas ni huriam di HKBP mau memang di HKBP baru setelah di bagasan ahi pason los ni roha dami na sakto tong tujulan nyarion tuan di bataman nang tong do pangidon nami tuho negara namion sototong oleh Tuhan diperbedai nama dongani satu pimpinan nami siap pusat saat daerah sototong menditada basa-basa menurut saluhna oleh Tuhan sotong di bahasa dami hami menurut sebelum nami saluhna postur hanami Tuhan sotong di bagasan asni roha hami kamu menurut sebelum nami di negara nami di atas ni oleh Tuhan saluhna cuba masih saya desa nami ndak kurangi maradoman dan jolma nok terat batak tuk pasuk-pasuk sifat mau lihatin mali pasar warna di pengatur pamor di kota nami peserta di tengah nyon mari itu Yesus Kristus Tuhan nami sebut kami amin. Arende Mahitas yang buku ende nomor 212 ayat sada dohot 2 haholongon nabadia.
rohani nasorang bibanu wagi jangi sai pasonang sai pasabab sihol na dirohati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur padamu Tuhan, pada malam hari ini kami dapat berkumpul melalui online untuk pertangyangan sektor Marsada pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Hanya kami dapat menjalankan semua yang difirmankan Tuhan kepada kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa juga Tuhan untuk Inang Pendeta Tuhan, kiranya Tuhan dapat terus memberkati Inang Pendeta dan memakainya lebih lagi untuk mengabarkan firman Tuhan di tengah kami semua Tuhan. Juga berdoa untuk bangsa Tuhan, pertandingan yang sudah berjalan, kami mengucap syukur berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Dan juga kami juga berdoa untuk acara ini ke depannya supaya dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Berdoa untuk semua anggota yang ada di sektor Marsada Tuhan, supaya kami semua dapat terbebas dari segala macam penyakit, dari COVID Tuhan. Kami dapat terus menjaga semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah kepada kami, sehingga kami dapat terhindar dari semua penyakit dan terus dapat melayani Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkati semua yang kami lakukan, supaya semua yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yudu timuse marende sian buku ende 807 ayat 102 debatama mandonganiho ut papunguk pelian Debatama mandonganiho pajupang sogot pangiring dadang matsohot debatama mandonganiho orasita be oras be sai pajupang dohita muse orasita be Tuhan mandongani kita be Kebatama mandongani ho Pilingkuman dihabomna Angoluhon mahatana Kebatama mandongani ho Horasita be horase Sai pajupang dohita muse Horasita be horas be Tuhan mandongani kita be. Silakan Inang doa penutup. Martangi yang Mahita. Terima kasih Bapak di akhir daripada pertangyangan kami malam ini. Jemaat-Mu juga Engkau izinkan untuk
menyerahkan persembahan ke hadapan Allah. Semua itu berasal daripadamu, dan kiranya Allah berkenan untuk menyucikan dan memberkatinya, menjadi dupa yang harum di hadapan Allah, dan memperkenankan gerejamu untuk memakainya mengembangkan kerajaanmu di dunia ini. Dengarlah doa kami juga ketika kami bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin.